Nah Bapak Ibu, terakhir tentang sholat, kalau nggak keliru saya melihat di videonya, saya agak lupa nih, dari video yang saya share ke Bu Yuni itu kalau nggak salah tentang rukun berdiri. Ini rukun berdiri. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, karena kebetulan bulan ini Dzulqa'dah, nanti saya mengingatkan tentang masalah kurban. Karena ini sudah dekat waktunya. Untuk masalah sholat, saya ingatkan dari awal lagi tentang wudhu. Ini saya ulang biar jadi pengingat. Ini menika, jika seorang muslim hendak berwudhu, maka pertama yang harus ia lakukan adalah berniat di dalam hati, lalu membaca basmalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la wudu liman lam yadkurismallah ta'ala alaih. Rasulullah bersabda, tidak dikatakan wudu seseorang yang tidak mengucapkan bismillah. Koyo to wajib, gini apa nggih? Koyo to wajib kan ini? Ini hadisnya agak panjang. Hadisnya mulainya gini, la sholata, boten dianggap sholat, liman, bagi siapa-siapa yang tidak wudu untuk itu, untuk sholat itu. Gini apa nggih? Nek boten wudu sholatnya sah boten? Boten. Dilanjutkan hadisnya, la wudu, boten dianggap wudu, lam yadkurismallah ta'ala alaih, dan tidak dianggap wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah sudah malih. Koyo to wajib memiliki. Karena dua-duanya mengatakan tidak ada. Penafian dalam bahasa Arab namanya. Nah, sekarang pertanyaannya, hukum bismillah sebelum wudu jane wajib apa sunnah toh? Kalau kita melihat hadis ini tok koyo wajib. Tetapi yang benar adalah sunnah yang sangat ditekan. Jadi ojo sengojo wudu kok ranggo bismillah, itu nggak bagus. Apa yang menjadikan ini derajatnya sunnah saja, tidak sampai wajib? Karena 3 hadis tentang wudu yang sudah pernah kita bacakan dulu. Hadisnya maulanya Utsman, pembantunya Utsman yang mengambilkan air wudu, maka Utsman memberikan contoh wudu kayak contohnya Rasulullah dengan cara pertama adalah membasuh kaffaihi, membasuh tangannya. Tidak ada ucapan bismillah dulu itu. Sehingga dikatakan bismillah hanya sampai derajat sunnah, tapi sunnah yang ditekan. Ojo sengojo ditinggal. Itu jadi pengingat. Kamar mandi Ustaz, saya di kamar mandi bagaimana ucapan bismillahnya? Apa hukum zikir di kamar mandi? Makruh. Maka solusi terbaik, saya kasih solusi terbaik. Keluar dulu dari kamar mandi, ucapkan bismillah dengan niat wudu, baru masuk lagi. Itu yang paling baik. Para ulama menyebut, ada orang yang mengatakan ning nek ngono angel, di dalam keterangannya begitu, nek ngono angel piye? Maka kalau seperti itu terpaksa kita di dalam mengucapkan dengan lirih. Ada yang mengatakan kalau di batin itu nggak sempurna Bapak Ibu. Sebenarnya yang jadi soal itu pada bagian tempat buangnya. Kalau tempatnya ada pemisahnya untuk mandi sendiri, untuk buang sendiri, sebenarnya nggak masalah. Tapi cara terbaik yang paling afdol adalah keluar dulu, ucapkan bismillah dengan niat itu, baru masuk lagi. Seperti itu. Nah tentu saja kalau dengan punya tempat wudu jadi luar lebih enak, bagus. Ini saya cerita kalau keadaannya memaksa demikian. Karena ucapan bismillah itu penting, sampai hadis dikatakan la wudu, tidak dikatakan wudu liman lam yadkurismallah ta'ala alaihi. Itu. Nah ini sebagai pengingat untuk bab sholat. Kemudian masih ingat sunnah wudu rino mawon. Yang pertama disunahkan untuk bersiwak. Nek jemaah sedikit sikat gigian. Dikatakan dalam hadisnya, laula an asukko ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kata Rasulullah, jika bukan karena khawatir memberatkan Bapak Ibu, maka saya akan perintahkan, kata Rasulullah, kepada orang-orang untuk siwak setiap kali wudu. Jadi makanya ini sunnah yang sangat ditekan. Nek dudu sebab ngabot-ngaboti umatku, maka bakal ku perintahkan kepada mereka untuk sikat gigian setiap
wudhu, maka jangan sengaja ditinggal. Sebaiknya kalau jenengan hendak wudhu ya sikat gigian, itu lebih nyunah. Saged mboten? Sedina ping 5 minimal. Itu kebaikan, masya Allah nih. Iya, masya Allah. Kira-kira ya kenceling banget, masya Allah nih. Dan itulah Muslim. Kedudukan bersuci itu sangat tinggi di dalam agama Islam ini. Kemudian sunnah yang kedua dalam wudhu adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudhu sebanyak 3 kali. Kita sudah pernah bahas ini. Terus ini jenengan badhe wudhu, pertama dicuci dulu tangannya 3 kali. Ini zaman riyin, zaman saya kecil itu kan pakai baskom, pakai jembangan kalau tempat saya namanya. Pakai siwur, pakai jembangan, sama enggak? Saya mengalami seperti itu. Jadi kalau wudhu itu dulu belum ada padasan, ya adanya jembangan, ngambil pakai siwur. Maka yang pertama dilakukan jangan celep, tapi ambil pakai siwur, dicuci 3 kali. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini kotor atau tidak. Ya, jadi sekali lagi, makanya persoalan bersuci dalam agama itu luar biasa. Kemudian bersungguh-sungguh ketika melakukan istinsak. Istinsak tesi kelingan. Alhamdulillah. Tesi kelingan bukan istinsak itu apa? Menyedot. Ini tadi saya lain-lain seperti ini, obatnya istinsak sebenarnya. Makanya tadi saya sempat ngambil ke belakang. Debu ini. Jadi Rasulullah yang menyuruh kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam istinsak. Bapak Ibu, sampai hari ini saya yakin masih banyaknya istinsaknya itu nggak sungguh-sungguh. Dikatakan sungguh-sungguh jikalau apa? Dulu sekalian buatan ngantos senut gitu. Kalau belum senut berarti belum sungguh-sungguh. Jadi kayak orang digurah. Ya, kalau belum kayak orang digurah berarti belum sungguh-sungguh. Ini diperintahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu insya Allah sangat menyehatkan, sangat menyehatkan. Kemudian yang keempat, menyela-nyela jenggot bagi yang punya jenggot. Menyela-nyela jenggot. Kemudian menyela-nyela jari jemari ketika membasuh kedua tangan dan kaki. Jadi kalau membasuh tangan dan kaki di sela-sela. Jangan cuma, tapi di sela-sela. Gitu. Ini penting. Kemudian mendahulukan kanan dari kiri, bukan begini. Bukan. Yang benar ini 3 kali. Kanan selesai, baru kiri selesai 3 kali. Dalam hadisnya 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Dikatakan jangan lebih dari itu. Kata Rasulullah, lebih dari 3 kali dikatakan sebagai kejelekan dan kezaliman. Mungkin karena jadi boros airnya. Jadi 3 kali kanan sampai selesai, 3 kali kiri sampai selesai. Demikian juga kaki. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk fikih sholat kita. Malam hari ini kita teruskan untuk pengingat yang terkait dengan bulan ini dan 3 bulan ke depan, yaitu tentang ibadah sepanjang bulan ini, 3 bulan ini.